Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Jesikel. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi larutan penyangga. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Nah teman-teman, di dalam tubuh kita terjadi proses kimia dan biologi secara bersamaan. Misalnya saat proses peredaran darah, darah yang mengalir dalam kapiler darah terdiri dari sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini berfungsi menjaga pH darah tetap terkontrol. Jika pH dalam darah berubah, maka akan menimbulkan efek mematikan bagi tubuh kita. Proses menjaga perubahan pH ini dimulai saat oksigen masuk ke dalam tubuh. Sebagian besar oksigen tersebut akan diikat oleh hemoglobin dan diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Adanya oksigen yang mengoksidasi darah mengakibatkan warna darah menjadi merah terang. Sementara itu, darah yang belum teroksidasi oksigen akan berwarna merah gelap. Dan beginilah reaksi oksidasi darah. Asam hemoglobin yang tadinya berwarna merah gelap ketika teroksidasi oksigen akan menjadi oksihemoglobin berwarna merah terang. Saat proses metabolisme, tubuh menghasilkan CO2. CO2 ini akan bergabung dengan H2O membentuk H2CO3 atau asam karbonat dalam darah. Terbentuknya H2CO3 mengakibatkan meningkatnya konsentrasi ion H+, sehingga pH berubah menjadi sekitar 4,5. Sementara itu, hemoglobin yang telah melepaskan oksigen akan berubah menjadi basa. Oleh karena itu, hemoglobin akan mampu mengikat kelebihan H+ dan H2CO3 dengan membentuk asam hemoglobin, sehingga pH darah menjadi konstan. Nah, kemampuan hemoglobin dalam menjaga pH darah ini disebut sistem penyangga, yang akan kita bahas tuntas di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Simak terus videonya ya. Untuk memahami konsep larutan penyangga ini, kita bisa perhatikan percobaan berikut. Terdapat larutan A dengan pH awal 5 yang kita masukkan ke dalam 3 tabung reaksi sebanyak 20 ml. Selanjutnya, pada ketiga tabung reaksi tersebut ditambahkan 3 larutan berbeda. Tabung reaksi pertama ditambahkan 5 ml larutan asam. Setelah larutan asam dan larutan A tercampur merata, terjadi perubahan pH menjadi 4,99. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, larutan A ditambahkan dengan larutan basa sebanyak 5 ml. Terjadi perubahan pH menjadi 5,01. Dan pada tabung reaksi ketiga, larutan A ditambahkan air sebanyak 5 ml. Setelah terjadi penambahan air, pH larutan tetap 5. Berikutnya kita lakukan percobaan larutan B. Sama halnya dengan larutan A, larutan B juga kita masukkan ke dalam 3 tabung reaksi dengan pH awal larutan adalah 8. Pada percobaan pertama, larutan B ditambahkan dengan sedikit asam dan terjadi perubahan pH menjadi 7,98. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, larutan B ditambahkan sedikit basa, terjadi perubahan pH menjadi 8,01. Kemudian pada tabung reaksi ketiga ditambahkan air dan pH larutan B tetap 8. Nah teman-teman, dari 2 percobaan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa adanya penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau air pada larutan A dan B hanya mengubah sedikit pH larutan dengan nilai yang tidak signifikan. Artinya pH larutan bisa dikatakan tetap atau konstan. Kondisi larutan inilah yang disebut dengan larutan penyangga atau buffer. Jadi, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH saat terjadi penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau pengenceran.
Berikutnya, kita akan melihat komponen penyusun larutan penyangga. Larutan penyangga terdiri dari dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Pada larutan penyangga asam, komponennya dapat kita amati pada reaksi berikut. Larutan CH3COOH dicampur dengan larutan garam CH3COONA. CH3COOH merupakan asam lemah dan CH3COO- adalah basa konjugasinya. Jadi, pada larutan penyangga asam, komponen larutan penyangganya terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Pada larutan basa kebalikannya, misalnya pada reaksi berikut, NH3 direaksikan dengan larutan garam NH4Cl, NH3 merupakan basa lemah dan NH4+ adalah asam konjugasinya. Jadi pada larutan penyangga basa, komponen larutan penyangganya terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Larutan penyangga atau buffer ini dapat kita buat dengan dua cara. Untuk larutan penyangga asam, cara pertama adalah mencampurkan larutan asam lemah dengan garam. Dan cara kedua, mencampurkan larutan asam lemah dengan basa kuat. Syaratnya pada akhir reaksi, asam lemah bersisa, basa kuat akan habis bereaksi. Sedangkan untuk larutan penyangga basa, kebalikannya, cara pertama dibuat dengan mencampur basa lemah dengan garam, dan cara kedua mencampur basa lemah dengan asam kuat dengan syarat pada akhir reaksi, basa lemah bersisa, asam kuat habis bereaksi. Mari kita bahas cara pembuatan larutan penyangga ini satu persatu. Pembuatan larutan penyangga kelompok pertama, yaitu mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Yang dimaksud dengan garamnya adalah garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah. Misalnya, asam lemah CH3COOH memiliki basa konjugasi CH3COO-. Ingat ya, basa konjugasi dan asam hanya beda 1H+. Basa konjugasi CH3COO- dapat diperoleh dari garam CH3COONA atau CH3COO 2 kali Ca. Berikutnya, mencampurkan basa lemah dengan garamnya, artinya harus mengandung asam konjugasi dari basa lemah. Contohnya, basa lemah NH3 memiliki asam konjugasi NH4+. Asam konjugasi ini dapat kita peroleh dengan menambahkan 1H+. Asam konjugasi NH4+ dapat diperoleh dari garam NH4Cl atau NH4 2 kali SO4. Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya, pembuatan larutan penyangga kelompok kedua. Mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Misalnya pada reaksi CH3COOH atau asam lemah ditambah NaOH atau basa kuat menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Pada reaksi ini asam lemah berlebih sedangkan basa kuat habis bereaksi. Pada akhir reaksi terbentuk garam yang mengandung basa konjugasi. Demikian juga yang terjadi pada pencampuran basa lemah dengan asam kuat. Contohnya pada reaksi NH3 atau basa lemah ditambah HCl merupakan asam kuat menghasilkan NH4Cl. Pada reaksi ini basa lemah berlebih, asam kuat habis dan terbentuk garam yang mengandung asam konjugasi dari basa lemah. Gimana teman-teman, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan membahas prinsip kerja dari larutan penyangga. Pertama, prinsip kerja larutan penyangga asam. Pada larutan penyangga asam terjadi kesetimbangan berikut. Ha menjadi ion H+ dan amin. Jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit asam kuat, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Ion H+ dari asam kuat akan bereaksi dengan komponen basa konjugasi dari garamnya dan membentuk asam lemah. Sebaliknya, jika ditambahkan sedikit basa kuat akan menggeser kesetimbangan ke kanan sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan. Ion OH- dari basa kuat akan bereaksi dengan komponen asam membentuk basa konjugasi dan air. Prinsip kerja larutan penyangga basa hampir sama dengan larutan penyangga asam. Pada larutan penyangga basa, ketika ditambahkan sedikit asam kuat, kelebihan ion H+ pada asam bereaksi dengan basa lemah membentuk asam konjugasi, sedangkan pada penambahan basa kuat, ion OH- dari basa kuat akan bereaksi dengan komponen asam konjugasi membentuk basa lemah dan air.
Jadi, jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit asam kuat akan bereaksi dengan garamnya yang mengandung basa konjugasi membentuk asam lemah. Dengan demikian, pengaruh asam kuat sangat kecil. Jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit basa kuat akan bereaksi dengan asam lemah membentuk garam yang mengandung basa konjugasi dan air, sehingga pengaruh basa kuat menjadi sangat kecil. Reaksi yang sama juga terjadi pada larutan penyangga basa. Jika ke dalam larutan penyangga basa ditambahkan asam kuat akan bereaksi dengan basa lemah membentuk garam yang mengandung asam konjugasi. Sementara itu, jika ke dalam larutan penyangga basa ditambahkan sedikit basa kuat akan bereaksi dengan garamnya yang mengandung asam konjugasi membentuk basa lemah dan air. Sistem inilah yang membuat larutan penyangga memiliki pH relatif konstan walaupun ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Larutan penyangga asam dapat dibuat dari campuran asam lemah dengan basa konjugasi atau garamnya. Jika larutan asam lemah HX dicampur dengan larutan garam MXN mengandung basa konjugasi X-, dalam campuran tersebut akan terjadi ionisasi sebagian dari HX dan penguraian sempurna MXN menjadi ion-ionnya seperti persamaan reaksi berikut. Untuk mengetahui konsentrasi ion H+ dalam larutan penyangga asam dapat ditentukan dengan persamaan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi HX per konsentrasi X- garam sama dengan Ka dikali konsentrasi A per N dikali konsentrasi G sama dengan Ka dikali mol asam lemah per N kali mol garam. Untuk menghitung pH sama dengan min log konsentrasi H+. Dengan konsentrasi HX atau konsentrasi A merupakan konsentrasi asam lemah. Konsentrasi X-, konsentrasi basa konjugasi, konsentrasi G adalah konsentrasi garam. Ka konstanta asam dan N merupakan indeks asam lemah. Begitupun dalam larutan penyangga basa dapat dibuat dari campuran basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Untuk menghitung konsentrasi ion OH- dalam larutan penyangga basa juga dapat ditentukan dengan persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi MOH per konsentrasi M plus garam sama dengan Kb dikali konsentrasi B per N kali konsentrasi G sama dengan Kb dikali mol basa lemah per N kali mol garam. Untuk menghitung pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sehingga pH sama dengan 14 dikurang pOH. Dengan konsentrasi MOH atau konsentrasi B merupakan konsentrasi basa lemah, konsentrasi M+, konsentrasi asam konjugasi, konsentrasi G adalah konsentrasi garam, Kb konstanta basa, dan N merupakan indeks basa lemah. Kita akan melihat aplikasi penghitungannya pada contoh soal setelah ini. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Terdapat tabel yang menunjukkan pH beberapa larutan, kita diminta menentukan larutan yang termasuk penyangga. Sebelumnya kita sudah belajar konsep larutan penyangga, yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH saat terjadi penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau pengenceran. Artinya pH larutan ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, berdasarkan tabel pada soal, larutan yang memiliki pH cenderung konstan adalah larutan nomor 2 dan 3. Kedua larutan ini mengalami perubahan pH yang sangat kecil. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal kedua, diberikan komponen beberapa larutan, kita diminta menentukan pasangan larutan yang tidak bersifat penyangga. Kita tahu bahwa larutan penyangga terdiri dari dua jenis, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Larutan penyangga asam komponennya terdiri dari asam lemah tambah basa konjugasi dan dibuat dari campuran asam lemah tambah basa kuat atau asam lemah tambah garamnya. Sedangkan penyangga basa memiliki komponen basa lemah tambah asam konjugasinya. Dapat dibuat dari campuran basa lemah dengan asam kuat atau basa lemah dengan garamnya. Nah, untuk menjawab soal kedua ini, kita perlu cek komponen masing-masing campuran larutan.
Pilihan jawaban A, NH4Cl adalah garam dan NH3 merupakan basa lemah. Larutan ini merupakan komponen larutan penyangga. Opsi B, CH3COONA adalah garam dan CH3COOH termasuk asam lemah, juga merupakan larutan penyangga. C, CH3COOH asam lemah dan CH3COO2 kali Ca merupakan garam, juga merupakan larutan penyangga. D, H2CO3 asam lemah dan NaHCO3 adalah garam, juga merupakan larutan penyangga. Dan pilihan jawaban E, NaOH adalah basa kuat dan HCl asam kuat. Kedua larutan ini bukan merupakan komponen larutan penyangga. Jadi yang bukan komponen larutan penyangga adalah E. Soal ketiga, terdapat pasangan larutan yang merupakan campuran asam lemah dengan basa kuat. Kita diminta menentukan pH campuran larutan tersebut. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai mol masing-masing reaksi dengan menggunakan rumus molaritas kali volume. Kemudian kita tulis persamaan reaksi campuran asam dan basa tersebut dalam keadaan setara. Dan kita hitung jumlah mol mula-mula pada campuran larutan. Mol mula-mula CH3COOH adalah 50 ml kali 0,2 molar sama dengan 10 mmol. Sedangkan mol mula-mula NaOH adalah 50 ml kali 0,1 molar sama dengan 5 mmol. Untuk menentukan jumlah mol yang bereaksi, kita memilih nilai mol mula-mula reaktan yang paling kecil. Karena reaktan tersebut akan habis bereaksi, yaitu NaOH. Maka jumlah mol CH3COOH yang bereaksi dapat kita hitung dengan cara koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol yang diketahui. Dengan koefisien ditanya adalah CH3COOH sama dengan 1, dan koefisien yang diketahui sebagai reaksi pembatas adalah NaOH yang nilainya juga 1. Jadi mol bereaksi CH3COOH adalah 1/1 kali 5 mmol sama dengan 5 mmol. Selanjutnya kita mencari konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol CH3COOH per N kali mol CH3COONA, kemudian kita masukkan nilainya 1/1, sehingga konsentrasi H+ sama dengan 10⁻⁵. Artinya pH-nya adalah min log dari 10⁻⁵, yaitu 5. Jawaban yang benar adalah B. Soal terakhir, diketahui konsentrasi larutan LOH 0,1 molar dan konsentrasi L2SO4 0,05 molar dengan konstanta basa adalah 10⁻⁵. Yang ditanya pH campuran larutan. Nah, untuk mengetahui nilai pH larutan, kita harus menghitung konsentrasi ion OH- terlebih dahulu. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali molaritas LOH per N kali molaritas L2SO4. Kemudian kita masukkan nilainya 1/1, sehingga konsentrasi OH- sama dengan 10⁻⁵. Artinya pOH-nya adalah min log dari 10⁻⁵, yaitu 5. Maka pH larutannya adalah 14 dikurang pOH, yaitu 14 kurang 5 sama dengan 9. Jadi jawaban yang sesuai adalah C. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang larutan penyangga. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.